Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Untuk memulai aktivitas pembelajaran pagi ini, silahkan berdoa di tempat masing-masing. Kemudian siapkan buku dan alat tulisnya, dan silahkan mengisi link absensi dan mengunduh PowerPoint yang sudah Ibu sediakan pada Google Classroom. Nah, untuk penyemangat belajar pada hari ini, silahkan tonton video motivasi dari Advan M. Kausar tentang disiplin berikut ya. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan, gimana sih caranya biar kita jadi orang yang disiplin? Kita harus paham dulu apa itu disiplin. Disiplin adalah ketika kita mau keras terhadap diri kita sendiri sebelum dunia keras terhadap kita. Jadi orang yang disiplin adalah orang yang mau keras, tegas kepada dirinya sendiri sebelum dunia keras terhadap diri. Kebanyakan orang lebih memilih untuk tidak keras terhadap dirinya sendiri, melainkan lebih memilih untuk menjadi orang yang memanjakan dirinya sendiri. Itulah awal mula hidup tidak disiplin. Misalnya sekarang adalah waktunya berangkat kuliah atau berangkat kerja atau berangkat sekolah. Terkadang diri kita malas. Nah, kita harus coba disiplin. Caranya adalah tegas dan keras terhadap diri sendiri. Waktunya sekolah, berangkat sekarang juga. Mandi sekarang juga, melangkah sekarang juga. Terlalu banyak orang yang ketika di masa senggangnya dia memanjakan dirinya sendiri, akhirnya di masa tua, dunia yang keras terhadap dirinya karena dia tak sempat keras dan disiplin atau tegas terhadap dirinya sendiri. So, keraslah terhadap dirimu sendiri sekarang juga. Baik, kita mulai ya. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang determinan matriks. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang inverse matriks. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan tentang determinan terlebih dahulu ya. Jika Ibu mempunyai matriks ordo 2x2 dengan elemen 1, 3, min 1, dan 5, berapa nilai determinannya? Nah, nilai determinan dapat kita cari menggunakan rumus det A sama dengan AD min BC. Sehingga di sini nilai det A sama dengan 1 dikali 5 dikurangi 3 dikali min 1 hasilnya adalah 8. Lalu, jika matriks ordo 3x3 dengan elemen seperti ini, berapa nilai determinannya dan berapa kofaktor 3 duanya? Nah, jika kita menggunakan metode Sarus, kita kurangkan diagonal utama dan nilai sejajar dengannya dengan diagonal sekunder dan nilai sejajar dengannya. Diperoleh nilai det B seperti ini. Det B-nya yaitu minus 4. Sedangkan nilai kofaktor baris ketiga kolom keduanya dapat kita cari dengan minus dari minor 32. Minus karena nomor baris ditambah nomor kolomnya hasilnya negatif, sedangkan minor 32 dapat kita cari dengan menutup baris ketiga dan kolom kedua, sehingga kita dapatkan determinan dari elemen yang tidak tertutup seperti ini. Diperoleh nilai kofaktor 32-nya adalah 1. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menentukan inverse matriks ordo 2x2, ordo 3x3, serta menganalisis sifat-sifat inverse matriks. Sedangkan manfaat mempelajari inverse matriks sendiri adalah sebagai berikut. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang inverse matriks ordo 2x2, inverse matriks ordo 3x3, dan sifat-sifatnya. Kemudian, setelah menonton video ini, kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab pada grup WhatsApp dan dilanjutkan dengan presentasi dan mengerjakan kuis. Kita mulai ya. Nah, definisi dari inverse matriks sendiri adalah jika kita mempunyai matriks A dan B, dan AB sama dengan BA sama dengan I, maka kedua matriks itu dikatakan saling inverse, dan ditulis A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Artinya di sini, jika suatu matriks dikalikan dengan matriks lain dan hasilnya itu matriks identitas, maka salah satu matriks tersebut adalah inverse dari matriks yang lain. Paham ya? Inverse matriks ordo 2x2. Nah, misalkan di sini kita punya matriks dengan elemen A, B, C, D dikalikan dengan matriks dengan elemen D, min B, min C, dan A, menghasilkan seperti ini. Kemudian kita sederhanakan dan kita keluarkan elemen AD min BC sehingga menjadi perkalian dengan matriks identitas. Setelah itu, kedua ruas kita bagi dengan AD min BC, diperoleh seperti ini. Nah, kita ingat tadi definisi inverse bahwa jika suatu matriks dikalikan dengan matriks lain dan menghasilkan matriks identitas, maka matriks lain itu adalah inverse dari suatu matriks tersebut. Jadi di sini, jika matriks yang elemennya A, B, C, D kita misalkan dengan A, maka A inverse adalah 1 per AD min BC dikali dengan matriks yang elemennya D, min B, min C, dan A. Dengan AD min BC disebut determinan matriks A dan D min B min CA merupakan matriks A join A, sehingga inverse matriks A dapat juga ditulis A inverse sama dengan 1 per det A dikali A join A.
Maka jika matriks A merupakan matriks non-singular, maka inverse matriks A ditulis A inverse sama dengan 1 per det A dikali dengan A join A, atau seperti ini. Nah, A join matriks ordo 2 kali 2 sendiri dapat kita peroleh dengan menukarkan elemen pada diagonal utama dan mengalihkan elemen pada diagonal sekunder dengan main 1. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Silahkan nanti kalian diskusikan jawaban pertanyaan ini pada sesi diskusi pada grup WhatsApp ya. Kita lanjutkan contoh soal. Jika diketahui matriks A seperti ini, tentukan inverse-nya. Nah, kita ingat bahwa rumus dari A inverse adalah 1 per det A dikali A join A. Sehingga kita harus mencari nilai det A-nya terlebih dahulu. Kita peroleh det A-nya seperti ini. Setelah itu kita masukkan dalam rumus A inverse dengan A join-nya seperti ini. Kita peroleh. Nah, untuk matriks C ini silahkan kalian kerjakan dan diskusikan pada sesi diskusi grup WhatsApp ya. Nah, selanjutnya yaitu inverse matriks ordo 3 kali 3. Rumus inverse matriks ordo 3 kali 3 sama seperti tadi, yaitu 1 per det A dikalikan dengan A join-nya. Perbedaannya adalah cara menentukan determinan dan A join-nya. Nah, berikut cara menghitung inverse matriks 3 kali 3. Yang pertama yaitu hitung determinannya, kemudian tentukan minor matriksnya, tentukan kofaktor masing-masing elemennya, dan tentukan A join-nya. Nah, untuk menentukan determinan kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Bisa menggunakan sarus ataupun ekspansi kofaktor. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan matriks minornya. Kita cari semua minor elemennya seperti pada menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor kemarin, kemudian kita bentuk minor matriksnya, di mana peletakan elemennya sesuai dengan nomor baris dan nomor kolom minornya ya. Seperti ini, kita cari semua minornya. Nah, kita peroleh matriks minor A seperti ini. Kemudian menentukan kofaktor. Menentukan kofaktor juga sama seperti kemarin, yang jumlah nomor baris dan nomor kolomnya ganjil maka bernilai negatif, dan yang jumlah nomor baris dan nomor kolomnya genap, kofaktornya bernilai positif. Seperti ini. Setelah itu kita peroleh nilai matriks kofaktor A seperti ini. Nah, setelah kita peroleh matriks kofaktornya, kita dapat menentukan A join matriksnya dengan mentransposkan matriks kofaktor tersebut. Kita peroleh seperti ini. Jadi yang tadinya baris 1 jadi kolom 1, yang tadinya baris 2 jadi kolom 2, dan yang tadinya baris 3 jadi kolom ke-3. Kemudian yang langkah terakhir yaitu kita masukkan ke dalam rumus inverse-nya. Ini merupakan contoh soalnya, bisa diamati ya. Diketahui matriks B, ditanyakan inverse B. Kemudian langkah awalnya tentukan determinannya. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan minornya. Diperoleh matriks minornya. Kemudian menentukan kofaktornya. Dan setelah itu kofaktornya kita transposkan menjadi A join matriks B. Nah, langkah terakhir adalah memasukkan determinan dan A join ke dalam rumus seperti ini. Kita peroleh B inverse-nya adalah seperti ini. Nah, silahkan ini kalian kerjakan dan diskusikan dalam grup WhatsApp juga ya. Inverse dari matriks D. Terakhir yaitu sifat-sifat inverse matriks. Bisa kalian amati sifat-sifatnya. Ada 6 sifat, dan ke-6 sifat ini hanya berlaku pada matriks non-singular atau matriks yang determinannya bukan 0. Amati ya. Ini merupakan contoh soal untuk salah satu sifat inverse matriks. Jadi, sifat di sini berguna untuk mempersingkat perhitungan kita untuk menghitung suatu inverse matriks tertentu. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang menentukan inverse matriks ordo 2 kali 2, menentukan inverse matriks ordo 3 kali 3, dan sifat-sifat suatu inverse matriks. Nah, silahkan tugas ini sudah ada di Google Classroom juga, dikerjakan, jangan sampai terlambat ya.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang aplikasi dari determinan dan inverse matrix. Silakan pelajari terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu akhiri, terima kasih, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.